warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Budiani Maris. Di sini saya membuat LKS eksperimen dengan materi sumber daya alam di SD kelas 4. Yang saya bawa pada semester 2, kompetensi dasarnya yaitu pemeliharaan sumber daya alam. Indikatornya, siswa dapat memahami dan mengamalkan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali atau dilestarikan kembali setelah kita menggunakannya. Contohnya seperti air, tanah, udara, matahari, angin, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak bisa dihasilkan kembali setelah atau sehabis kita menggunakannya. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan lain-lain. Sekarang mengamati. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti jika pohon ditebang, maka akan dilakukan kembali reboisasi dengan menanam kembali pohon tersebut. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti jika sumber daya alam yang sudah melekat di bumi diambil setiap hari terus-menerus, maka tidak akan bisa diperbaharui karena sumber daya alam tersebut akan habis. Menanya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka permasalahan yang ditemukan yang pertama, mengapa penggunaan sumber daya alam berlebihan dapat mengakibatkan kelangkaan pada sumber daya alam? Yang kedua, apa pengaruh reboisasi terhadap sumber daya alam? Di sini untuk mengumpulkan data, yang pertama akan dibahas cara kerja. Yang pertama itu adalah membuat lubang untuk menanam bibit atau tanaman yang sudah jadi. Kemudian tanaman tersebut ditanam ke dalam lubang tersebut dan kemudian ditutupi oleh tanah. Setelah itu disiram dan dilakukan penyiraman setiap hari agar pohon tersebut tumbuh dengan baik. Mengasosiasi. Yang pertama, apa manfaat dari reboisasi? Yang kedua, mengapa warga harus menjaga lingkungan alam? Yang ketiga, jelaskan tujuan dan fungsi reboisasi. Yang keempat, apa dampak jika kita tidak melakukan reboisasi? Yang terakhir, mengkomunikasikan. Presentasikanlah di depan kelas dari data hasil percobaan dan jawab pertanyaan yang telah dikerjakan. Terima kasih.